Berikutnya adalah dasar-dasar yang biasa digunakan untuk mensegmentasikan pasar konsumen. Dasar segmentasi adalah karakteristik individu, kelompok, atau organisasi yang digunakan untuk membagi keseluruhan pasar dalam segmen-segmen atau variabel-variabel. Contohnya adalah dari sisi geografis. Nah, dasar-dasar yang digunakan untuk segmentasi itu biasanya adalah geografis. Jadi ketika kita melakukan proses segmentasi, nah, kita bisa melihatnya dari sisi geografisnya. Ya. Maksudnya apa? Produk kita ini digunakan untuk daerah mana? Ya. Apakah untuk daerah Surabaya saja, ataukah untuk Jawa Timur, atau untuk Pulau Jawa, atau untuk Indonesia, ataupun untuk negara lain. Nah, kita pun harus tahu. Ya. Meskipun ketika kita berbicara tentang segmentasi, ini adalah lebih ke distribusi. Nah, kira-kira produk kita itu mampu untuk menjangkau konsumen kita atau tidak. Nah, jadi pemasaran itu erat kaitannya dengan adanya distribusi juga. Nah, ketika kita tentukan, contohnya kita mau ekspansi ke Malaysia. Nah, Malaysia kita daerah Malaysia. Kita tentukan nih untuk geografisnya. Oh, di Malaysia. Terus berikutnya demografisnya. Ya. Demografisnya maksudnya adalah laki-laki, ya contohnya tadi adalah seperti tadi, laki-laki usia berapa? Ya. Karena demografis ini juga menentukan tentang psikografisnya. Orang-orang remaja, anak-anak remaja ataupun orang yang sudah bekerja itu pun psikografisnya akan berbeda. Cara penanganan, cara melayaninya pun juga akan berbeda. Ya. Ketika kita tentukan ini adalah untuk anak muda, psikografisnya pun akan berbeda. Ya. Lalu ketika kita sudah menentukan untuk anak muda, kita akan mudah untuk mencari manfaatnya. Ya. Kalau sepatu itu digunakan untuk memang untuk membantu untuk berjalan kaki, tetapi kembali lagi adalah tentang gaya. Kalau di anak muda, tentang prestis, tentang kebanggaan ketika memakai merek tertentu. Ya. Yang terakhir adalah tingkat pemakaian. Ya. Tingkat pemakaiannya pun juga akan lebih intens karena mereka bisa digunakan untuk kuliah ataupun untuk bekerja. Yang berikutnya adalah geographic segmentation. Ya. Membagi pasar berdasarkan wilayah negara atau dunia, ukuran pasarnya, kepadatan pasar atau iklim. Yang pertama adalah region of the country or world. Nah, jadi kembali lagi ketika kita menentukan negara mana yang akan kita lakukan proses pemasaran, itu pun akan berbeda cara penyampaiannya, cara pemasarannya ataupun cara memperkenalkan produk kita kepada negara tertentu. Yang kedua adalah ketika kita sudah menentukan negara mana yang akan kita lakukan proses pemasaran, yang kedua adalah ukuran pasar. Seberapa besar dari market kita yang berada di negara tersebut. Ya, kita harus mengukurnya. Berikutnya adalah kepadatan pasar. Ya, seberapa besar pasar yang ada di negara tersebut. Iklim. Nah, cuaca itu pun juga akan menentukan bagi beberapa produk. Ya. Jadi iklim yang berbeda itu pun juga akan menentukan eh, penjualan. Nah, contohnya adalah es krim. Nah, es krim pun ketika kita jual di negara-negara yang tropis itu akan lebih laku daripada negara-negara Eropa. Berikutnya adalah manfaat dari segmentasi pasar. Nah, cara baru untuk membangkitkan penjualan dalam pasar yang tidak aktif dan persaingannya tinggi. Ya. Jadi ketika kita membagi pasar dengan pasar yang berbeda dengan kompetitor itu akan membuat persaingan itu menjadi lebih rendah. Yang kedua adalah scanner data memungkinkan penilaian penjualan merek terbaik dalam suatu wilayah. Merek-merek regional menarik pilihan-pilihan konsumen lokal. Bereaksi lebih cepat untuk bersaing. Nah,
Jadi empat hal ini yang membuat eh, kita harus membuat segmentasi wilayah. Ya. Karena yang namanya contohnya orang Malaysia tadi ya, Malaysia pun juga orangnya ya segitu-itu aja. Maksudnya ya jumlahnya segitu. Tetapi pastinya pun sudah punya produk yang digunakan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk masuk. Ketika kita punya manfaat yang sama, barang yang sama, nah, itu pun bagaimana cara kita masuk. Nah, ketika kita punya membagi lagi, nah, contohnya adalah laki-laki yang usia remaja tadi, itu kan secara umum. Tetapi ketika orang remaja yang kuliahnya di daerah ini, nah itu pun akan menjadi lebih mudah untuk melakukan penjualan. Berikutnya adalah demographic segmentation. Ya. Segmentasi pasar terhadap umur, ya, gender, pendapatan, etnik, siklus hidup, keluarga. Hmm. Jadi secara demografik itu kita bisa membaginya dengan umur, gitu, gender, income, ethnic background, ya, family life cycle itu pun akan berbeda. Nah, dimulai dari umur. Nah, dari umur itu ketika kita bicara tentang anak-anak, remaja, dewasa, ya, sebaya atau yang tua itu pun akan berbeda. Ya. Untuk perlakuannya juga akan berbeda. Nah, untuk segmentasi pria atau wanita itu pun akan juga akan berbeda perlakuannya. Desain produknya, terus cara pemasarannya itu pun juga akan berbeda. Nah, dari dilihat dari sisi income-nya pun juga kita bisa menentukan pricing ataupun harga. Nah, harga itu dikatakan mahal atau murah itu tergantung dari pendapatan. Ya. Ketika ada seseorang yang pendapatannya 5 juta, maka kita akan menjual dengan harga di bawah tersebut. Tetapi ketika ada orang yang income-nya contohnya 100 juta per bulan, ya, kita menjual jam Rolex dengan harga contohnya 20 juta, itu pun akan dilihat murah. Ya. Jadi pricing itu adalah sebuah apa ya? Kalau bisa dikatakan adalah tricky, maksudnya adalah tidak ada batasan mahal atau murah, tergantung dari segmen pasar dan juga income yang ada. Ya. Kalau kita lihat contohnya dengan kita membeli tas dengan harga 50 juta itu pun ketika income-nya 5 juta itu pun kelihatan akan sangat mahal sekali. Ya. Tetapi ketika penghasilannya 100 juta ataupun 500 juta itu pun akan kelihatan murah. Nah, itu kembali lagi ke situ. Cara menyampaikan atau cara promosinya pun juga akan berbeda. Dari etnik pun juga akan berbeda. Ya, dari etnis eh, Jawa, dari Padang, atau dari lain sebagainya itu pun juga akan berbeda. Sama halnya ketika kita berbicara tentang keluarga, ya, keluarga kecil, keluarga besar itu pun juga akan berbeda cara membelinya. Nah, jadi keluarga yang besar itu akan cenderung mencari harga yang lebih murah, grosiran. Tapi kalau keluarga kecil itu akan melihat dari kualitasnya. Kalau dilihat dari ethnic background, eh, pasar etnik yang terbesar itu dari Afrika, Amerika, Hispanik Amerika, ASEAN Amerika.
Jadi sebagian besar atau sepertiga dari eh, populasi Amerika di tahun 2010 itu kekuatan pembeliannya itu mencapai 1 triliun dolar. Nah, dilihat dari keluarga, ya sisi keluarga itu adalah dilihat dari umurnya, ya anaknya berapa atau statusnya seperti apa, itu pun akan kelihatan untuk cara pembeliannya. Berikutnya adalah psychographic segmentation. Ya, segmentasi berdasarkan personalitas, motif, gaya hidup, dan juga geodemografis. Hmm. Berdasarkan psychographic segmentation, ya, itu terdiri dari personality, motif, lifestyle, dan juga geodemographics. Yang pertama adalah lifestyle segmentation. Ya. Bagaimana waktu itu dihabiskan, ya, kepercayaannya, serta sosial ekonomi karakteristiknya. Ya. Maksudnya apa? Jadi eh, sebagian besar, yang pertama adalah sebagian besar waktu itu dihabiskan untuk apa? Apakah untuk bekerja, ataukah untuk nongkrong, ataukah untuk bersenang-senang, itu pun gaya hidupnya akan berbeda-beda. Sistem kepercayaan pun juga berpengaruh. Jadi ketika kita percaya bahwasanya satu produk ini mampu untuk menyelesaikan solusi menyelesaikan masalah kita, itu pun ada orang yang cukup dengan hal seperti itu. Ya, ada orang yang percaya dengan solusi yang terbaik. Ya, ya kan seperti itu. Maka muncul beberapa strata produk, ya kan. Ada produk yang biasa, ada produk yang high end, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, ini yang terjadi di Indonesia, banyak terjadi di Indonesia adalah socio-economic karakteristik. Ya. Jadi orang-orang menghabiskan waktunya, menghabiskan uangnya itu untuk apa, atau teman-temannya itu seperti apa, itu juga merupakan faktor penentu mereka mau beli produk kita atau tidak. Berikutnya adalah geodemographic segmentation. Ya. Segmentasi pelanggan potensial dalam kategori gaya hidup lingkungan. Ya. Kombinasi segmentasi, geografis, demografis, dan juga gaya hidup. Nah, dilihat dari geodemografik, itu adalah ada sumber daya berlebih, ada sumber daya minimal. Ya. Kita bisa melihat dari orientasi prinsip, orientasi status, dan juga orientasi tindakan. Nah, orang-orang yang sumber daya berlebih itu lebih ke prinsip hidupnya itu terpenuhi semua. Ya. Dia menerima keseluruhan, dia ingin mengaktualisasi hidupnya, orientasi tindakannya itu lebih ke mencari pengalaman. Nah, sedangkan sumber daya minimal itu lebih ke kepercayaannya, ya, lebih ke berusaha dengan baik, lebih ke pencetak atau pembuat. Berikutnya adalah segmentasi manfaat. Itu adalah proses pengelompokan konsumen dalam segmen pasar yang disesuaikan dengan manfaat yang mereka cari untuk produk tersebut. Jadi ini lebih ke yang penting eh, apapun produknya, yang penting manfaatnya sama. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah segmentasi tingkat pemakaian, membagi pasar berdasarkan jumlah yang dibeli atau dikonsumsi. Ya, mereka lebih ke
membeli barang-barang retail ataupun membeli barang-barang grosir. Prinsip 80-20 yang menyatakan bahwa 20% usaha konsumen menghasilkan 80% permintaan.